warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri Lestari dengan NIM 2514140020. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan tema tokoh Islam yaitu Ibnu Rashid. Ibnu Rashid merupakan salah satu pemikir Islam yang sangat berpengaruh dalam bidang filsafat, hukum Islam, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rashid. Beliau lahir di Cordoba pada tahun 1126 Masehi dan wafat di Marrakesh pada tahun 1198 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang terkenal sebagai ahli hukum dan hakim. Sejak kecil, Ibnu Rashid mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam bidang agama, hukum Islam, filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Karena kecerdasan beliau, pernah diangkat menjadi hakim dan dokter di istana pada masa pemerintahan dinastis Muhadhidun. Ibnu Rashid mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran dan hadis, fikih mazhab Maliki, ilmu kalam, kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Beliau banyak mempelajari karya-karya filsuf Yunani, terutama Aristoteles, kemudian memberikan penjelasan dan komentar yang mendalam terhadap karya-karya tersebut. Beberapa karya penting Ibnu Rashid antara lain Bidayat al-Mujtahid, kitab fikih yang membahas perbedaan pendapat para ulama, Tahafut al-Tahafut yang berisi kritik terhadap pemikiran filsafat sebelumnya, Al-Kulliyat fil Al-Tib, berbagai syarah atau komentar terhadap karya-karya Aristoteles. Pemikiran utama Ibnu Rashid adalah bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan. Menurut beliau, kebenaran yang diperoleh melalui akal akan sejalan dengan kebenaran yang berasal dari wahyu Allah. Ibnu Rashid berpendapat bahwa Islam mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan mencari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengguna akal dalam memahami alam dan ajaran agama merupakan suatu yang penting. Beliau juga menekankan bahwa apabila terdapat perbedaan antara pemahaman tekstual dengan hasil pemikiran rasional yang kuat, maka diperlukan penafsiran yang tepat agar keduanya dapat dipahami secara harmonis. Pemikiran Ibnu Rashid memberikan beberapa kontribusi penting, yaitu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Penumbuhannya sikap kritis dan rasional dalam memahami agama menjadi inspirasi dialog antara agama dan ilmu pengetahuan, memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat Islam dan Barat. Hingga saat ini, gagasan Ibnu Rashid masih menjadi bahkan kajian di berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam. Menurut saya, pemikiran Ibnu Rashid memiliki nilai positif karena mengajarkan bahwa umat Islam tidak boleh meninggalkan ilmu pengetahuan. Beliau menunjukkan bahwa agama dan akal dapat berjalan berdampingan. Latar belakang yang menyebabkan Ibnu Rashid memiliki pemikiran seperti itu adalah lingkungan intelektual dan analusia yang sangat itu berkembang pesat. Selain mendalami ilmu agama, beliau juga mempelajari filsafat, kedokteran, dan berbagai ilmu lainnya sehingga memiliki pandangan yang luas. Namun demikian, penggunaan akal tetap harus berada dalam batas-batas ajaran Islam. Akal merupakan alat untuk memahami kebenaran, sedangkan wahyu tetap menjadi pedoman utama bagi umat Islam.
Oleh karena itu, keseimbangan antara akal dan wahyu sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami agama. Kesimpulan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Ibnu Rashid merupakan tokoh Islam yang memiliki kontribusi besar dalam bidang filsafat, hukum Islam, dan ilmu pengetahuan. Pemikirannya tentang hubungan antara akal dan wahyu memberikan pengaruh luas hingga masa kini. Sebagai seorang muslim, kita dapat meneladani semangat beliau dalam mencari ilmu, berpikir kritis, serta tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sekian penyampaian saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.